إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه إن القبر أول منازل الآخرة فمن نجا فما بعده أيسر منه فإن لم ينج فما بعده أشد منه صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله رب العالمين إخوة وأخوات في الله jamaah sidang salat subuh Masjid Darus Salam ya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh dengan barokah ini tidak ada ucapan yang terbaik kecuali ucapan alhamdulillah sebagai bagian dari tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpahan nikmat yang Allah limpahkan kita pada pagi hari ini, sehingga dengan limpahan nikmat Allah mudahkan kita semuanya untuk sama-sama bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang Rasulullah mengatakan man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama tulal lail. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah faka'annama qama tulal lail, maka pahalanya setara dengan orang yang salat sepanjang malam. Wa man shalla subha fi jama'ah wa man shalla al-isya fi jama'atin, dan barang siapa yang salat isya secara berjamaah faka'annama qama nisfal lail, maka setara pahalanya dengan orang yang melaksanakan salat setengah malam. Maka kalau kita jaga dua salat ini, isya berjamaah, subuh berjamaah, maka pahalanya seperti kita salat selama 1,5 malam. Tapi para jamaah rahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kajian kitab At-Tadhkirah, kajian kitab tentang bekal menghadapi hari akhir. Kita sampai kepada kubur adalah persinggahan akhirat yang pertama. Berangkat dari satu hadis Nabi ketika Utsman bin Affan kita melewati satu kubur, kemudian beliau menangis. Ditanya oleh para sahabat, ya Utsman, tadhkurul jannata wan nar wa la tabki. Wahai Utsman, engkau ingat ada surga, engkau ingat ada neraka, wa la tabki, tapi engkau tidak menangis. Wa tabki min hadza, dan kenapa engkau menangis gara-gara ini wahai Utsman? Ini juga sama, ada ungkapan yang sangat indah dari satu hadis. Nabi mengatakan ay al-aynani atau aynani la tamassuhuma an-nar. Kata Nabi, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Artinya pemilik dua mata ini akan masuk ke dalam surga. Yang pertama apa? Aynani atau ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama, mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka adalah mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahmati Allah, Utsman bin Affan ini menangis bukan
ketika ingat surga sama neraka. Justru beliau menangis ketika melewati kubur. Apa kemudian kata beliau? Maka beliau menjawab seperti hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Innal qabra awwalu manazil akhirah." Kata beliau, aku teringat hadis Nabi, sesungguhnya kubur itu adalah tempat pertama, persinggahan pertama untuk menghadapi hari akhir. Di orang mukmin itu harus ditanamkan rasa takut. Kadang ada orang yang sampai bunuh diri. Ini berarti kan apa? Pede, Pak. Seolah-olah apa? Hidup itu hanya di dunia. Selesai itu kemudian selesai. Padahal orang kafir ngajari pada kita, apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafir, orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, kenapa kau tidak menjadikan aku ya Allah turaba, jadi tanah saja ya Allah, yang tidak dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita lakukan di dunia. Itu harapan orang kafir, tapi sudah terlambat, karena setiap orang pasti akan dibangkitkan dan bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka lakukan. Makanya Allah bertanya, kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian kufur, kalian ingkar kepada Allah, wa kuntum amwata, padahal dulu kalian kondisi mati. Sebelum ada kita itu kita kondisi apa? Mati. Masih hanya ada ruh yang Allah simpan di alam ruh, belum ada jasad. Wa kuntum amwatan, kemudian kematian, thumma amwata fa ahyakum, maka kemudian Allah menghidupkan kalian. Setelah hidup apakah selesai? Thumma yumitukum, dia Allah nanti akan mematikan kalian. Setelah mati, thumma yuhyikum, kemudian kalian akan dibangkitkan kembali. Thumma ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Maka Nabi mengatakan kubur itu adalah singgahan pertama orang untuk menghadapi hari kematian. Dan tolong ukur sukses tidaknya orang di sini di kubur. Maka Nabi mengatakan, fa in naja minhu fama ba'du aisaru min. Kata Nabi, kalau ada orang yang sukses, kalau ada orang ketika berada di dalam kubur dia selamat, fama ba'du aisaru minhu, maka perjalanan panjang setelahnya itu jauh lebih mudah daripada apa dirasakan di dalam kubur. Tapi sebaliknya, wa illam yanja, tapi ketika di dalam kubur dia tidak sukses, fama ba'du asyaddu minhu, maka perjalanan selanjutnya jauh lebih dahsyat. Makanya dianjurkan kita apa? Minta kepada Allah perlindungan dari azab kubur. Idza faragha ahadukum, kalau kalian kata Nabi telah selesai min tasyahhudil akhir, dari tasyahhud akhir. Jadi kalau kalian sudah selesai dari tasyahud akhir, apa perintah Rasulullah? Falyata'awwad billah min arba'atin, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Min adzabi jahannam, minta perlindungan dari azab neraka jahannam. Yang kedua apa? Wa min adzabil qabri, minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, minta perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dimaknai fitnah kehidupan dan kematian ini dimaknai fitnah kehidupan itu ditafsirkan ulama fitnah ketika menghadapi kematian. Jangan sampai nanti menghadapi kematian mati dalam kondisi yang su'ul khatimah. Makanya kalau Syekh bin Bas itu beliau sering membaca doa, bahkan ini dalam setiap sujud terakhir beliau sering diulang-ulang doa ini. Ada 3 yang beliau baca. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Hafalkan ini. Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, taubatan nasuha, sempat
a'udzu bika minal hadami. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari mati karena terjatuh. Berarti minta apa? Perlindungan dari mati apa? Mati mendadak. Padahal mati terjatuh, mati tertimbun, wal harik, wal gharib, wal haram, mati terbakar, mati tenggelam, mati pikun. Semua ini kematian, mati husnul khatimah karena dalam kondisi mati syahid. Tapi kenapa Nabi sendiri berlindung kepada Allah dari model 5 kematian ini? Terbakar, terjatuh, tertimbun, tenggelam, terbakar, sama apa? Pikun. Kenapa Nabi berlindung dari 5 perkara? Karena 5 perkara ini kematian mendadak yang dikhawatirkan orang belum sempat untuk taubat kepada Allah wafatkan. Jadi ini doa Syekh bin Baz. Yang kedua doa beliau, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, anugerahkan kepadaku mati husnul khatimah, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari mati su'ul khatimah. Dan yang terakhir yang sering diulang-ulang sama beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kalau di hadis riwayat Muslim, kalau itu hadis riwayat Tirmidzi, kalau hadis riwayat Muslim apa? Ya musarrifal qulub sarrif qalbi, lupa ya, nggak biasa ya. Kalau ini dasar juga, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, wahai zat yang senantiasa mencondongkan isi hati-hati manusia, sarrif qalbi, condongkan hati kami ala ta'atik, untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepadamu. Makanya kemudian kubur ini singgahan pertama, dan kubur adalah tempat yang sangat menakutkan. Maka Nabi mengatakan, ma ra'aitu madaran qattun illa wal qabru afdahu min. Aku tidak pernah melihat satu pemandangan yang paling menakutkan kecuali kubur itu adalah tempat yang paling menakutkan, paling menyeramkan. Ya bukan ininya, Pak, bukan kalian kuburannya yang menyeramkan. Kalau kita kan apa yang menyeramkan? Kuburannya. Padahal yang dimaksud Nabi apanya? Di dalamnya. Yang dimaksud sama Nabi wal qabru afdahu min, dan kubur adalah lebih menakutkan. Tidak ada yang lebih menakutkan kecuali kubur. Jadi artinya bukan fisik kubur yang sekarang, tapi dimaknai ketika orang masuk ke dalam kubur, itu adalah tempat yang paling menakutkan. Makanya kalau tidak dikuatkan oleh Allah imannya, maka kita tidak akan sukses nanti ketika berada di dalam kubur. Makanya di dalam surah Ibrahim yang ke-27 Allah gambarkan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah kokohkan bagi siapa? Orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh fil hayati dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga di kehidupan akhirat. Baik. Kemudian kita berdebat. Akhirnya apa? Kubur ini pelajaran pertama. Itu yang ngajari pertama kubur siapa? Burung gagak. Burung gagak yang ngajarin kubur. Satu ketika Qabil sudah membunuh adiknya, baru kemudian apa? Fawa'adallahu rabban yab'athu fil ardi liyurihu kayfa yuwari sawata akhi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak untuk menggali-gali di bumi, untuk memperlihatkan kepadanya Qabil. Jadi peristiwa ini setelah Qabil itu membunuh adik. Kenapa Qabil membunuh adiknya? Apa sebab awalnya? Iri. Iri karena apa? Iri karena apa? Karena
bukan karena rebutan perempuan, tapi karena kurban. Di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-27 Allah kisahkan kisah ini. Apa kata Allah? Watlu alaihim, wahai Nabi Muhammad, kisahkanlah kepada mereka Naba ibnai Adam, kisah dua anak Nabi Adam bil haq, dengan benar. Ajak seperti kisah Bani Israel, kisahkan yang benar. Idh qarraba qurbana, ketika dua anak Nabi Adam sama-sama menyuguhkan kurban. Fatuqbila min ahadihima, satu diterima oleh Allah kurbannya, walam yutaqabbal minal akhar, yang satunya tidak diterima oleh Allah. Qala, kata yang tidak diterima, berarti kata siapa ini? Qabil. Maka Qabil mengatakan, qala la aqtulanna, aku akan benar-benar membunuhmu. Kenapa? Aku iri. Kenapa kurbanmu diterima sedangkan kurbanku tidak diterima? Apa jawabannya Habib? Qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah itu hanya akan menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Ini ayat yang para ulama itu memahaminya berat. Artinya begini, semua amal ibadah yang kita lakukan itu akan diterima kalau level kita sudah pribadi yang bertakwa. Makanya kenapa Abdullah bin Umar ketika beliau mau sedekah, kemudian anaknya berdoa begini, ya Allah, semoga ya Allah engkau terima sedekah bapakku ya Allah. Apa kata Abdullah bin Umar? Nah, kalau aku tahu sedekah ini diterima oleh Allah, maka aku akan minta kepada Allah untuk disegerakan diwafatkan. Jadi kalau bahasa kita begini, ya Allah, kalau sedekah ini kau terima ya Allah, aku siap untuk meninggal ya Allah. Ada yang berani begitu? Ya Allah, kalau salat subuhku tadi terima oleh Engkau ya Allah, wafatkan aku ya Allah. Kenapa beliau mengatakan demikian? Kenapa Abdullah bin Umar mengatakan demikian? Karena tujuan orang hidup tuh menjadi orang yang bertakwa. Berarti kalau sudah diterima berarti dia orang yang bertakwa. Berarti kalau sudah tujuan tercapai, hidup kita di dunia sudah selesai. Tinggal apa? Nanti. Makanya kita nggak boleh pede, karena kita nggak tahu amal ibadah kita diterima atau tidak. Kemudian kalimat muttaqin juga dimaknai adalah amalan yang akan diterima oleh Allah hanyalah amalan orang-orang yang ikhlas dalam menjalankannya. Kemudian ketika sudah Qabil membunuh adiknya, dia bingung mau dibawa kemana ini. Maka ke dalam sejarah walaupun ikhtilaf, pertama kali kesyirikan terjadi di muka bumi di zaman Zaman. Kesyirikan pertama kali. Ikhtilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan pertama kali munculnya syirik di zaman Nabi Nuh 150 tahun setelahnya Nabi Adam. Tapi sebagian ulama mengatakan munculnya kesyirikan pertama yang menyembah api itu apa penyembah api? Majusi. Yang menyembah api itu pertama kali yang ngajari Qabil. Dari mana? Karena ketika dia berhasil membunuh adiknya, kemudian dia tidak berani untuk kembali ke rumah, maka diajarkan oleh Allah untuk menguburkan jenazah adiknya dengan perantara burung gagak. Qala ya wailata ajaztu an akuna mithla hadzal qurab. Aduh ai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Fa huwa risawata akhi. Fa asbabna nadimin, lalu aku dapat mengorbankan saudaraku, karena itulah jadilah dia seorang yang menyesal. Yang Qabil akhirnya menyesal. Ketika sudah menyesal, dia sudah berhasil membunuh adiknya, dia membawa istrinya, kemudian pindah dari lokasi di sekitar Mekah atau Jazirah Arab, dia pindah ke daerah Yaman, menetap di situ bersama dengan istrinya, tapi ternyata masih tetap terhantui oleh bayang-bayang adiknya. Maka untuk menghilangkan bayang-bayang adiknya, dia bikin satu sesembahan, yang sesembahan itu disebut dengan sembahan api. Ini sejarahnya. Allahu a'lam bishawab, karena terjadi perbedaan di kalangan para ulama awal mula munculnya
sebagian yang mengatakan di zamannya Nabi Nuh, sebagian mengatakan ini Qabil yang ngajari pertama kali. Dan sekarang ajarannya Qabil mulai dicontoh oleh kita orang Indonesia. Apa? Menyembah lilin. Apa itu? Ulang tahun. Lilinnya nyala. Ketika lilin nyala, apa yang diucapkan? Doa apa? Ayo sebelum ditutup doa dulu doa. Nanti kan tak ubahnya dia berdoa di depan api. Apalagi dipakai yang songkok yang panjang ke atas. Tahu songkok panjang? Itu kalau Ustaz Abdul Somad cerita songkok panjang ini simbol bagi orang-orang di bukan di yang membedakan. Jadi ketika Islam di Andalus itu hancur, maka kemudian pilihannya hanya dua. Satu, mengikuti agama Nasrani, kalau enggak dibunuh atau melarikan diri. Maka orang yang Muslim yang kemudian mengikuti agama Nasrani itu ditandai dengan apa? Topi apa namanya? Makanya kan topinya apa itu? Orang Nasrani yang pas hari raya mereka Sinterklas. Itu kan topinya kan itu. Cuma nih apa ke belakang. Ada yang dipakai kayak begitu. Padahal itu semuanya rata-rata tradisi dari mereka orang Nasrani. Makanya Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka kita jangan mengikuti. Kadang kasihan sudah nyala ini aja sulit. Ketika nyala itu kalau tahu mau dimatiin kenapa harus dinyalakan gitu kan. Ini tak ubahnya kalau bahasa Allah dilakukan seperti apa? Wanita yang merajut apa namanya? Benang, ketika sudah rapi kemudian apa? Pintalkan lagi. Baik, ini kisahnya fasbahana nabiin, maka kemudian dia termasuk dari orang-orang yang menyesat. Dan kemudian Qabil ini sampai hari ini tetap mendapatkan aliran dosa jariah. Sampai detik ini, bahkan sampai hari kiamat, Qabil itu dosanya tidak berhenti, terus mengalir. Beda dengan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim dapat apa? Aliran pahala. Apa? Ngajari kurban, ngajari haji, kemudian ngajari sa'i. Ngalir pada siapa? Sa'i. Hajar. Ada yang ngajari sa'i itu siapa? Istrinya yang bernama Hajar. Kalau ini aliran dosa ini. Apa kata Rasulullah hadis dari Imam Ahmad? An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqtalu nafsun dzulma, kata Nabi, tidak terbunuh seseorang manusia zulman dengan cara yang zalim illa kana ala ibni Adam al-awwal, kecuali akan mengalir kepada anak Adam awwali kiflun min dammiha, karena apa? Li'anna kana awwal man sadal qatl, kecuali darahnya akan mengalir kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena dia yang ngajari pembunuhan pertama kali. Kira-kira sejak zaman Nabi Adam ada berapa juta manusia yang dibunuh dengan cara yang zalim? Yang gak zalim itu dibunuh dengan cara apa? Yang gak zalim, yang boleh dibunuh secara syariat. Pertama, qisas. Yang secara syariat membunuh. Kalau perang ini kan memang perang. Kalau ini membunuh, yang boleh dibunuh dan yang membunuh tidak berdosa. Pertama apa? Qisas. Yang kedua apa? Yang boleh dibunuh dan pembunuhnya tidak berdosa. Rajam. Apa berarti? Nuksan. Nuksan itu seorang bapak yang punya istri dan seorang istri yang sudah punya suami tapi saling berzina. Kalau sesama artinya yang laki itu masih belum punya suami, yang perempuan belum punya, yang laki belum punya istri,
perempuan belum punya suami, masih gadis, maka apa? Sebatas apa itu? Dicambuk. Tapi kalau sudah punya pasangan, bukan dicambuk lagi, tapi apa? Dirajam sampai mati. Yang membunuh berdosa atau tidak? Tidak. Yang ketiga yang boleh dibunuh siapa? Al-mufariqu bil jamaah, orang yang murtad. Itu boleh dibunuh. Tapi jangan kita yang membunuh. Yang boleh dibunuh itu adalah hukum negara yang menegakkan hukum ini. Makanya ditunjuk al-qujur. Nah, kalau orang umrah itu kan pulang ketika mau ke bandara dari Makkah, itu biasanya mampir ke masjid apa? Masjid Qisas. Di depan masjid Qisas itu ada tempat untuk apa? Mengqisas orang. Pas di depan pintu masjidnya, di situ ada 2 orang jualan bakso, orang Madura. Saya kenal orang Madura jualan bakso di sini. Ya pantaunya ke Indonesia. Jadi sudah dipakai itu baru. Kita orang Madura di situ. Jadi kalau dengan dipakai bahasa Madura gratis. Diskon. Jadi dosa yang terus mengalir dan ini namanya dosa jariyah itu pada siapa? Qabil. Kenapa menjadi dosa jariyah? Karena dia orang pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia yang ngajari pembunuhan. Maka kalau terjadi pembunuhan, dia yang akan tetap mendapatkan dosa. Sedangkan kalau sahabat Nabi namanya Utsman bin Affan itu sampai hari ini mendapatkan aliran pahala dari perantara apa? Sumur. Makanya jangan kalau umroh nanti cari bintu Utsman. Saya sudah ke situ, Pak. Masih ada sampai hari ini, sumurnya masih ada di tengah kebun kurma. Dari airnya memang dipakai untuk menyirami kebun kurma. Kebun kurmanya itu memang untuk apa? Untuk umum, dan kemudian dipakai sebagian dari penghasilan Bi'ru Utsman itu untuk membeli hotel di kota Madinah. Makanya sampai sekarang hotel itu masih ada, separuh untuk orang miskin, separuhnya untuk kembali ke untuk pelayan dan sebagainya. Makanya sampai hari ini atas nama Utsman itu masih ada. Jadi nanti Bi'ru Utsman atau Bi'ru Rumah, namanya itu lebih terkenal Bi'ru Rumah karena pemilik aslinya orang Yahudi, namanya Roma, dibebaskan sama Utsman dan disedekahkan untuk kaum muslimin. Para jamaah rahmati Allah, kemudian kenapa muncul ini sebagai pelajaran? Pembunuhan ini sebagai pelajaran. Rasulullah mengatakan, Inna ibnai Adam alaihissalam durban li hadhihi ummah mathalan fakhudhu bil khair minhuma. Sesungguhnya kedua putra Adam telah memberikan satu contoh bagi kita, bagi umat manusia. Fakhudhu bil khair, ambil yang baik minha, dari keduanya. Jadi terjadi pembunuhan, ini pelajaran bagi kita. Kemudian kita disuruh ngambil yang mana? Yang baik. Ternyata pembunuhan karena iri itu berlanjut sampai hari ini. Iri karena apa? Warisan, terjadi pembunuhan. Banyak kasus terjadi pembunuhan. Dalam hadis yang lain, Ibnu Mubarak an Asim al-Akhwal an al-Hasan qala Rasulullah, Inna Allah daraba lakum ibnai Adam mathalan fakhudhu bil khairi wa nahu syarra. Sesungguhnya Allah telah membuat sebuah perumpamaan untuk kedua anak cucu Adam. Maka ambillah oleh kalian perkara-perkara yang baik dan buanglah oleh kalian contoh yang buruk dari mereka. Jadi setiap kisah itu pasti ada pelajaran. Bagi siapa? Di ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Kemudian setelah ini kita bahas tentang ketentuan hukum tentang kubur. Pertama, an Jabir qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qabra wa ayyu'ada alaihi wa ayyubna alaihi. Ini hadis sahih dari Muslim. Kata Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memberi kapur pada kubur. Enggak boleh diapain kubur itu. Dicat, diwarnai. Yang kedua, wa ayyu'ada alaihi, tidak boleh berdiri atau duduk di atas kubur. Wa ayyubna alaihi, yang ketiga
ketiga, tidak boleh membangun kubur. Yang paling banyak dilanggar ini. Nomor 2, apa? Duduk, apalagi orang ngantar jenazah menguburkan itu, duduk di atas kubur. Padahal kata Nabi, kalau engkau tahu dosanya orang yang duduk di atas kubur, maka lebih baik engkau duduk di atas bara api yang berapi itu akan membakar bajumu, itu lebih baik daripada engkau duduk di atas kubur. Cuma agak sulit memang, apalagi kuburannya kuburan umum, wis rambut gak ada jalannya. Kalau sini kemana penguburan? Sama. Oh sebuku ya. Kalau kesamaan terus gak jelas ini apa? Penataannya gitu Pak. Akan nyampur pada Muslim sama Nasrani juga. Jadi gak boleh di duduk. Kemudian yang juga paling banyak apa? Jubnah, dibangun di atasnya. Asal sekarang apa namanya? Dilicin. Itu tegas, Rasulullah melarang. Hukumnya apa? Nanti ada 2 hukumnya. Kemudian di hadis dari Muslim juga, An Abi Hayyaj Al-Azali qala li Ali bin Abi Thalib, alla ab'athuka ala ma ba'athana Allah alaihi Rasulullah sallallahu. Ini suatu ketika Nabi itu memberikan tugas kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Apa tugasnya yang diberikan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib? Apa? Ini. Alla tad'a timthalan illa tamastahu wa la qabran mushrifan illa sawaitahu. Tugasnya Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, tugas mulia, wahai Ali, aku kasih tugas kepadamu. Ini tugas mulia dariku yang Ali kemudian menjalankan. Apa? Jangan engkau biarkan patung, melainkan engkau mustahab. Ini juga patung nanti bisa bermana apa? Gambar yang dikultuskan. Makanya di rumah-rumah jaringan itu tidak boleh ada gambar-gambar yang dikultuskan, walaupun itu gambarnya orang saleh. Takut kekhawatiran nanti lama-kelamaan mengangkat, mengkultuskan dan bernilai unsur ibadah. Makanya Rasulullah mengatakan tidak akan masuk ke dalam rumah malaikat rahmat bagi orang yang rumahnya ada gambar makhluk yang bernyawa. Kalau ada gambar makhluk yang bernyawa di rumah jenengan, turunkan. Gimana kalau foto? Kalau foto keluarga itu ikhtilaf di kalangan ulama, karena foto itu bukan gambar. Foto itu ya pribadi kita yang kemudian dijadikan sebagai bentuk sebuah gambar. Yang nggak boleh itu kalau menggambar makhluk hidup, yang memang bukan makhluk hidup, tapi menggambar makhluk hidup. Berarti ini kan makhluk yang berbeda. Sedangkan kalau foto itu bukan makhluk yang berbeda, tapi aplikasi kita. Sama kayak mungkin ada video. Ada video itu kan memang bukan orang lain, memang itu siapa? Kita. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan foto itu haram. Kalau paman saya itu yang di Singosari yang ngambil yang itu, jadi nggak mau difoto. Kalau ketahuan difoto mau. Pengajian itu tidak boleh video. Tapi ada YouTube-nya. Tapi bukan wajahnya. Yang di YouTube kan ininya aja. Iya, nggak boleh, haram. Kenapa? Karena masuk ranah menggambar. Apa? Kalau KTP udah darurat. SIM, KTP, kemudian apa namanya itu, paspor itu darurat. Jadi kalau lihat nanti dengan kajian YouTube-nya, jadi aja yang ada. Layar aja, orangnya tidak boleh. Pernah adik saya itu foto program dimuji sembunyi Pak. Foto ditulis gitu. Jadi pandangan beda pandangan. Cuma yang nggak boleh kalau foto itu diedit, yang kulitnya hitam jadi putih. Nah itu makhluk yang berbeda. Kenapa? Karena sudah beda dengan kita. Kalau bahasa sekarang apa? Face up ya. Jadi berubah, itu nggak boleh. Kemudian ternyata yang kedua apa? Wala qabrul musyrifin illa itu. Yang pertama tugasku kepada Ali, hancurkan kalau
Yang kedua, ratakan ketika ada kubur yang dibangun atau yang ditinggikan kuburan ini. Kemudian ini pesan ini disampaikan setelah kemudian hari oleh sahabat Ali bin Abi Thalib kepada siapa? Kepada ini Hayyaj al-Azali. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, ala ub'atuka, maukah aku mengutusmu ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu, seperti Rasulullah mengutus aku. Jadi sekarang aku berikan amanah ini kepada siapa? Abi Hayyaj al-Azali. Sama perintahnya, yaitu menghancurkan patung, sama yang kedua meratakan kubur. Ini kubur itu dia, kuburan Rasul enggak dibangun. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ulhida wa nusiba 'ala al-laban nasaba wa rafi'a qabru min al-ardi nahwa min shibri. Nabi Muhammad SAW dimakamkan di dalam liang lahat, diletakkan batu nisan di atasnya, dan kuburannya ditinggikan dari permukaan tanah setinggi 1 jengkal. Itu mungkin hanya segini aja, gak usah terlalu tinggi. Walaupun kalau lihat sekarang ketaannya makamnya Nabi gak baik tinggi, padahal itu bukan. Ini hanya sebatas apanya? Kain. Kalau yang aslinya persis seperti yang kita lihat di gambar jejer itu, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Itu biasa, tanah biasa seperti pengkuburan di Baqi. Ya persis kayak di Baqi itu, hanya sekarang dijaga. Kenapa? Karena kalau nggak dijaga, nggak ditutupi, akan banyak para peminta-minta kubur untuk apa? Meminta di situ. Makanya kalau lewat saja lama kita berdiri di situ, apa kata Rasul? Haram, syirik, haram diusir. Kenapa? Karena munculnya kesyirikan pertama kali itu kalau di zaman Nabi itu gara-gara apa? Kuburannya orang saleh. Wa anna rawa qabla Nabi sallallahu mutas musannim. Beliau di Sufyan bin Dinar At-Tamam, beliau mengatakan, aku melihat makam Nabi dalam bentuk gundukan biasa, jadi tidak dibangun. Kemudian bagaimana membangun kubur? Ini beda pendapat. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan hukumnya makruh, tidak sampai haram. Tapi perlu dipahami, wa kariha bina'a lahu aynil qabri 'alaihi li sihhatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bila hajatin aw fi nabshin aw hafri sam'in aw hadbi sali aw hadbi sili. Kata dalam kitab Fathul Bari dijabarkan, membangun kubur sebab adanya larangan. Jadi makruh membangun kubur karena ada larangan dari Nabi, seperti apa? Seperti wasiat Rasulullah tadi kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian kemakruhan ini berjalan jika tanpa ada udzur. Kalau ada udzur silakan. Apa udzurnya? Pertama, kau fi nabashin, takut kuburannya kalau nanti dia dimakan binatang buas. Ya, mungkin kuburannya digali sama siapa binatang yang gak dikubur? Siapa tahu? Au hafri sam'in, atau khawatir adanya apa? Banjir atau dirusak oleh hewan, ataupun ada bisil. Jadi boleh Pak, seperti kayak dia itu, takut dibongkar, takut diterkam binatang buas, ataupun takut terkena banjir. Jadi boleh untuk apa? Membangun. Kalau ada kekhawatiran seperti ini, contoh menguburkan di area yang memang dekat dengan air, dikhawatirkan, maka boleh untuk dibangun. Atau yang kedua, takut nanti kalau nggak dibangun, dibongkar dan kemudian dianggap tidak ada kuburannya. Ini yang diperbolehkan. Sedangkan wahmalu qaratan bina idza kana bimar'i. Sedangkan ini hukum makruh membangun kubur itu ketika mayat dikubur di tanah miliknya sendiri. Jika membangun kuburan dengan tanpa adanya hajat atau berikubah pada kuburan itu di pemakaman umum, yaitu di kampung masyarakat setempat, maka apa? Pemakaman umum yaitu tempat yang bisa digunakan masyarakat tempat untuk membawa jenazah, baik di kantor asalnya atau ke
umumannya atau tidak, atau di kuburan di tanah wakaf, maka membangun kuburan tersebut hukumnya haram. Gini, jadi memberikan kicing itu hukumnya makruh kalau di tanah sendiri. Jadi kalau mungkin tanah pribadi dipakai untuk kubur, itu kalau dibangun itu hukumnya makruh. Tapi kalau di kuburan umum yang tanahnya milik bersama, kemudian dibangun kubur, bukan makruh lagi hukumnya, tapi berubah menjadi haram. Kenapa berubah menjadi haram? Karena akan menjadi hak milik, padahal bukan hak milik. Makanya kalau di Makkah atau di Madinah, di Makkah itu kan di Ma'la atau di Baqi, itu kan diisi kuburan terus. Kenapa kok nggak pernah penuh? Padahal yang mati tiap sholat pasti ada yang mati, bahkan bukan satu, bisa jadi sampai 5 setiap sholat gitu. Kenapa kok nggak penuh? 5 tahun dibongkar. Ya itu tadi dibongkar. Kenapa? Karena itu milik umum. Makanya kalau milik umum, seandainya nanti gimana di samaan mau dibongkar, itu boleh. Kenapa? Karena milik umum. Artinya contoh pemerintah mengatakan karena pemakaman sudah penuh, maka silahkan boleh dibongkar untuk dipakai pemakaman orang lain. Makanya kalau di ini dikatakan apa? Haram kalau di tempat umum. Kalau versi kitab Fathul Mu'in dikatakan haram. Kenapa? Karena seolah-olah tanah itu menjadi hak milik, padahal bukan miliknya. Kecuali kalau makam di mana itu? Yang di Jakarta itu yang mahal itu. Hill ya sekolah Pak. Kalau itu kan beli memang. Apanya dibeli? Bukan tukang galinya yang dibayar. Memang apanya? Tanahnya yang dibeli. Kalau itu hak milik, itu haram hukumnya untuk dibongkar. Karena memang hak milik. Tapi kalau umum itu masih boleh seandainya penuh. Tapi insya Allah Pak, tidak penuh. Tapi kita harus sabar. Sudah penuh di Ustaz boleh tanya Ustaz? Enggak Pak. Ini karena waktu sudah solo, saya ingin berkesempatan untuk bertanya. Alhamdulillah, saya dari Suhan ini tadi memang sengaja untuk salam dengan Hasim. Terkait dengan tadi bacaan imam yaitu surat Al-Mulk. Suratnya itu, pertanyaan saya, apakah itu juga menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk bisa menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk keselamatan di alam kubur? Satu itu. Kedua, terkait dengan apa yang diamanahkan pada saya di Sewu, perlu diamani bagian kematian. Saya memanajemen suatu area makam di perkotaan, yaitu di Lowokwaru, di Mojolangu, Kelurahan Mojolangu, tapi makamnya makam wakaf warga, bukan makam dari Pemkot. Kemudian keterbatasan area, kemudian ada suatu ide atau inspirasi untuk apakah diperkenankan misalnya pada suatu saat waktu makam area tersebut penuh, kemudian kita lebih awal waktu kita mempersiapkan kuburan setiap makam yang jenazah dimakamkan di situ. Kita untuk yang pertama kita dalam, yang kedua agak dalam, artinya makamnya dikat seperti itu Ustaz. Secara fikih bagaimana Ustaz? Ngapunten jamaah. Ibaratnya seperti apa? Pemakaman berumum bersama, seperti kayak kasus seperti yang di mana itu? Contoh kasus terjadinya banjir, kan banyak yang mati. Untuk gali satu-satu kan nggak mungkin. Hanya pakai apa? Gali pakai eskavator, habis itu kemudian dicecer. Bolehkah atau tidak? Jadi secara hukum, pertama kubur memang pribadi. Kalau memang terpaksa karena mungkin keterbatasan lahan, maka dibolehkan, tapi lahannya itu berbeda. Contoh, gabung awal mungkin 10 kubur sudah. Tapi nanti ketika proses penempatan digalinya sendiri-sendiri ininya itu lahannya.
Jadi bukan dijejerkan dari satu kemudian ditumpuk jadi satu dituntun. Jadi sebisa mungkin lahannya di sendiri. Seandainya kayak begitu juga nggak masalah. Kalau memang keterbatasan lahan, nggak ada lagi lahannya, jadi apa? Ditingkat nggak masalah, asalkan lahannya liang lahannya antara satu jenazah dengan jenazah yang lain itu berbeda. Artinya ini saya Ustaz, misalnya lahan pertama kita teduh 4 meter misalnya Ustaz. Kemudian untuk lahan kedua 3 meter Ustaz, kan ada iya, gitu. Kan itu lahannya kan berbeda. Jadi ininya lupa kan kalau kubur itu kan ada apa yang masuk ke sap-sap itu. Ya, lahan itu sap-sapnya. Jadi intinya setiap orang itu punya apa? Sap-sapnya sendiri. Jadi kalau memang 4 meter, kemudian nanti yang kedua 3 meter, berarti kan sudah apa? Udah berbeda. Tapi sebenarnya ini jangan dilakukan. Kenapa? Karena secara syariat memang boleh kalau memang keterbatasan lahan, tapi kalau memang lahannya luas, lebih baik setiap satu kubur itu tetap untuk satu orang. Karena kan bukan darurat. Kalau di Makkah, di Madinah memang kondisi darurat. Yang mati itu setiap saat itu pasti ada. Jadi kalau kayak begitu lebih baik tetap ke setiap person itu tetap. Dalam konteks kedaruratannya itu kan lahan di perkotaan kan mahal Ustaz, dan kita dari warga belum bisa mempunyai kemampuan untuk membeli lahan lagi. Nah, next atau kedepannya itu mungkin bisa menjadi satu solusi seperti itu nantinya bagaimana? Kedaruratan tersebut masuk di makum apa tidak Ustaz? Makasih. Iya, karena kalau sudah definisi darurat itu agak cerita. Jadi gambarnya begini, kita beli rumah dengan tanah yang mahal, itu aja kita mampu. Kenapa kita beli tanah untuk kubur yang memang itu sampai hari kiamat kita tempati? Kenapa tidak mampu? Makanya sedekah yang terbaik dan insya Allah sedekah yang paling abadi ketika kita beli tanah dan sedekahkan untuk pemakaman kaum muslimin. Kenapa? Karena nggak akan pernah habis. Kalau kita sedekah untuk masjid, berapa lama bangunan masjid akan bertahan? Contoh kayak kita bangun masjid, kira-kira masjid ini akan tetap ada masjid bangunannya ya. Kita kira berapa tahun? 30 tahun sudah apa itu? Ada ajar, berarti kan harus ada apa? Renovasi. Ketika renovasi, maka harus ada yang nyumbang baru. Maka yang nyumbang lama sudah tidak ada nilai jariahnya, kecuali si dipakai apa? Kalau tanahnya kan abadi. Jadi yang terbaik itu memang tanah. Jadi kalau memang kekhawatiran ini kan masih belum terjadi, kecuali kalau sudah kondisi yang darurat. Jadi nggak boleh sebenarnya menggali kubur itu nggak diperbolehkan, kecuali memang kondisi. Jadi kalau memang mau ditingkat itu, ya secara hukum tetap boleh. Asalkan ininya lahannya berbeda, tidak dalam satu liang lahan enggak. Jadi boleh, tapi kondisinya kan ini masih kondisi normal. Jadi jangan diberpikirkan. Saya memang dari dasar hukum itu bisa untuk mengantisipasi, bisa mengantisipasi. Tapi kalau ada tadi statement dari jenengan syariah yang paling baik itu di alam lahan area pemakaman itu mungkin menjadi bagian dari inisiator saya untuk saya sampaikan kepada warga. Untuk pertanyaan pertama Ustaz, yang kaitannya surah Al-Mulk Ustaz. Surah Al-Mulk. Yes. Apa bisa menjadi bagian daripada persiapan kita untuk kehidupan fitnah kubur? Terima kasih Ustaz. Ampun lagi Ustaz. Baik, benar enggak? Memang ada hadis yang tentang masalah apa? Membaca surah Al-Mulk. Itu apa? Membaca surah Al-Mulk itu membaca surah Al-Mulk itu akan dibebaskan dari azab kubur. Ini hadisnya. Saya tampilkan dulu. Hadisnya An Abdullah bin Mas'ud, ini hadis bersumber dari Abdullah bin Mas'ud. Ada mengatakan hadis ini hadis apa? Mauquf, berhenti di ucapan Abdullah bin Mas'ud, tapi kondisinya sahih. Hadis An-Nasai, Al-Hakim mengatakan sanad ini sahih.
An Abdullah bin Mas'ud qala man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk. Barang siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk kullu lailatin, setiap malam, manallahu biha min adzabil qabri, maka Allah akan mencegahnya, Allah akan menghalanginya dari azab kubur. Wa kunna fi ahdi Rasulullah nusammiha al-mani'ah, dan kami di zaman Nabi menyebutnya dengan surah al-mani'ah. Jadi nama lain dari surah al-mulk itu al-mani'. Mani itu artinya penghalang. Wa inna fi kitabillah suratun man qara biha fi lailatin faqad aktsara wa ataba. Maka barang siapa membaca tiap malam, maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Ini hadis yang dipakai bahwa membaca surah Al-Mulk itu bagian dari cara untuk menyelamatkan kita dari azab kubur. Dan juga ini akhir zaman. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna surata al-Qur'an 30 ayatan. Sesungguhnya ada satu surat dalam Al-Qur'an terdiri 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta ghufira lah, yang akan memberikan syafaat bagi pembacanya hatta ghufira lah, sampai dia diampuni dosanya. Apa itu? Surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Terakhir. Ini hadis yang terakhir, ini ungkapan sahabat Irfijah. Yu'ta rajul fi qabri fa yu'ta rijlahu fa yaqul rijlahu laisa lakum ala ma qabli sabil. Ketika seorang di dalam kuburnya didatangi azab, maka kedua kakinya berkata, kana yaqum yaqra bi salah, kata kaki. Jadi nanti orang itu azab itu datang dari sebelah kaki, maka kaki berkata apa? Tidak ada jalan dari sini. Kenapa? Karena dia dahulu biasa membaca surah Al-Mulk. Tsumma yu'ta min qibali sadri, karena datang dari dada, dari samping ke dada. Kan dari belakang kaki, dari samping dada. Apa? Qala batnuhu fi yaqul laisa lakum ala ma qabli sabil kana yaqra surat Al-Mulk. Kata ini dada atau perut, enggak ada jalan ke sini untuk diadab kubur. Kenapa? Karena dia biasa membaca Al-Mulk. Tsumma yu'ta ra'sah, kemudian datang dari sebelah kepala. Sama, laisa lakum ala ma qabli sabil kana yaqra surat Al-Mulk. Qala fa ya al-mani tamna'u min adzabil qabr. Ini jadi yang dipakai hujahnya. Cuma sebagian ulama itu bukan sebatas dibaca, tapi sebagian juga difahami makna dan diamalkan apa yang terkandung di dalam surah Al-Mulk. Jadi ini yang dipakai hujahnya bahwa surah Al-Mulk itu menjadi penghalang orang dari azab kubur. Insyaallah demikian. Jelas? Iya, kalau itu kan dibaca, kalau dihafalkan termasuk bagian daripada itu, Ustaz. Bagian dari itu. Jadi membaca, menghafalkan lah sama, cuma yang paling penting itu memahami makna sama mengamalkan yang terkandung di dalam surah Al-Mulk. Itu yang paling indah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mertuanya di BM tapi kita bersama ke sini diizinkan nyari di Google.